Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiara Nikmah, Prodi TPPKC, NIM 21020060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh penerapan K3 di dalam industri. Pengertian K3: Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disingkat dengan K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Pengertian industri: Industri adalah kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara mengolah bahan baku, bahan mentah, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi agar memiliki nilai kegunaan yang lebih tinggi. Industri di Indonesia sangat banyak. Beberapa contohnya antara lain industri garmen, industri bengkel, industri sepatu, dan masih banyak industri-industri lainnya. Pengaruh penerapan K3 di dalam industri. K3 mempunyai peran penting di dalam sebuah industri. Dengan adanya K3, maka pekerja akan berjalan dengan lancar. K3 dapat berpengaruh kepada karyawan, keluarga karyawan, industri, bahkan negara. Yang pertama, manfaat K3 untuk pekerja. Adapun manfaat atau fungsi keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerja antara lain. Yang pertama, pekerja memahami bahaya dan resiko dari pekerjaannya. Yang kedua, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, pekerja memahami hak dan kewajibannya, khususnya dalam peraturan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, pekerja mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Yang kelima, pekerja mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerja yang lebih aman. Yang keenam, pekerja dapat melindungi rekan kerjanya dari resiko kecelakaan kerja. Yang kedua, fungsi K3 untuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan dapat memperoleh berbagai penghargaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, perusahaan mampu tetap melanjutkan bisnis dan melindungi nilai saham dari dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Yang ketiga, perusahaan dapat terlindungi dari denda yang muncul akibat kecelakaan kerja. Yang keempat, menurunkan biaya kesehatan dan asuransi yang timbul. Yang kelima, meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Yang keenam, perusahaan dapat memperoleh kontrak kerja yang baik dengan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, manfaat K3 untuk masyarakat. Adapun manfaat atau fungsi keselamatan dan kesehatan kerja untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan. Yang kedua, masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan kesehatan dan keselamatan yang ada di rumah. Yang ketiga, masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang kerja dengan selamat. Yang keempat, masyarakat dapat memastikan perekonomian keluarga dapat terus bergerak dan maju dengan lancar. Yang keempat, fungsi K3 untuk negara.
Adapun manfaat atau fungsi keselamatan dan kesehatan kerja untuk negara. Yang pertama, negara dapat melindungi tenaga kerjanya. Yang kedua, negara dapat melaksanakan kesepakatan internasional yang telah disepakati. Yang ketiga, negara mendapatkan citra positif terhadap perlindungan tenaga kerja dari masyarakat dan dari internasional. Yang keempat, negara dapat terus menggerakkan perekonomian. Kesimpulan dari uraian yang saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga berpengaruh dalam dunia industri, karena jika ketiga tidak diterapkan dengan baik, akan menyebabkan kecelakaan dalam bekerja yang bisa mengakibatkan terhambatnya produksi. Untuk meminimalisir kecelakaan, maka perusahaan harus menerapkan K3 dengan baik. Contohnya, menyediakan APD, melakukan penyuluhan, agar para pekerja mengetahui resiko tidak diterapkannya K3. Pengaruh penerapan K3 di industri sangat banyak, dari berpengaruh terhadap karyawan atau pekerja, terhadap perusahaan, bahkan terhadap negara. K3 juga mempengaruhi perekonomian, bukan hanya dalam karyawan, juga pada perusahaan. Dapat dicontohkan, apabila terjadi kebakaran, maka peralatan-peralatannya juga akan ikut terbakar, juga saat mempengaruhi perekonomian negara. Contohnya, apabila produksi bahan pangan yang seharusnya bisa dieksplor ke luar negeri, malah justru dapat terhambat apabila terjadi kecelakaan dalam produktivitas tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.